Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hasan di channel Sanjaya Pembara Official. Hari ini alhamdulillah dapat membahas kembali terkait dengan kehidupan keluarga. Di sini Pak Hasan akan membahas terkait dengan 10 fungsi keluarga yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Kembali, setiap keluarga berperan erat terkait dengan bagaimana anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan harapan setiap orang tua untuk anak-anaknya. Namun di sini kita pun sering kehilangan fungsi, di mana setiap keluarga harus dapat berfungsi dengan baik secara sosiopsikologis. Sosiopsikologis yang dimaksud adalah bagaimana secara lingkungan sosial keluarga adalah sebagai lingkungan pertama di mana anak akan berkembang dan menemukan potensi dirinya. Konsep-konsep itu juga yang harusnya berkembang di lingkungan keluarga dan dengan baik disediakan untuk menjadi media pendukung anak untuk berkembang dengan lebih baik. Di sini Pasan akan jelaskan 10 fungsi keluarga yang harus diketahui setiap orang tua dan juga harus diterapkan untuk keluarga kita. Dicek satu persatu dan pastikan ke-10 poin ini berfungsi dengan baik di keluarga kita. Disimak ya. Yang pertama adalah terkait dengan pemberian rasa aman dan juga kenyamanan untuk keluarga kita. Di sini, ketika anggota keluarga merasa aman dan juga merasa selalu nyaman dalam lingkungan keluarga, berarti fungsi keluarga sudah berjalan dengan baik. Pastikan kenyamanan itu diciptakan bersama dan dijaga bersama oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua adalah sumber pemenuhan kebutuhan baik psikis maupun fisik. Di sini kembali keluarga harus dapat memenuhi segala kebutuhan anggotanya. Ketika lingkungan keluarga berfungsi dengan baik, setiap anggota keluarga pasti merasa terpenuhi kebutuhannya. Disinilah secara fisik dapat terlihat dengan jelas bagaimana kebutuhan-kebutuhan fisiknya terpenuhi, barang-barang dan juga kebutuhan-kebutuhan terkait dengan makanan dan lainnya. Namun secara psikis terkait dengan perasaan dan juga kebutuhan dengan bagaimana emosi tersalurkan dan juga setiap perasaan dapat dialirkan di keluarga tersebut agar menjaga kesehatan mental setiap anggota keluarganya. Yang ketiga, fungsi keluarga adalah terkait dengan sumber penerimaan dan juga pemberian kasih sayang. Penerimaan haruslah berawal dari keluarga. Jadi lingkungan keluarga adalah satu lingkungan pertama yang akan menerima dengan baik kehadiran setiap anak. Di sini pun terkait dengan kasih sayang haruslah menjadi satu hal yang dapat disediakan setiap hari oleh lingkungan keluarga. Jadi pastikan keluarga kita memiliki porsi-porsi tersebut. Yang keempat adalah keluarga sebagai model pemberi contoh yang baik terkait dengan teladan dan juga bagaimana bersikap sebagai masyarakat. Disinilah keluarga yang baik haruslah dapat mencerminkan suatu model sikap yang dapat ditunjukkan dan dicontoh secara nyata oleh anak-anaknya, di mana lingkungan keluarga adalah peran utama dalam menjadikan sosok seseorang yang akan berpengaruh dalam masyarakat dan juga dapat menjadi seseorang yang diterima di masyarakat luas. Dari itu, ayah dan bunda saat ini harus memastikan bahwa setiap anak memiliki porsi contoh yang baik yang dapat ditampilkan dari setiap anggota keluarga yang akan mereka tiru dan juga mereka aplikasikan di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah pemberi bimbingan untuk pengembangan perilaku yang tepat secara sosial. Dan disinilah juga fungsi keluarga untuk memberikan pemahaman terkait dengan aturan-aturan sosial. Bagaimana keluarga juga menyediakan suatu wadah edukasi untuk anak-anaknya sebelum keluar dari rumah untuk mengetahui bagaimana bersikap di lingkungan masyarakat. Yang keenam adalah terkait dengan fungsi untuk membantu anak memecahkan masalah ke dalam kehidupannya. Disinilah setiap
Keluarga adalah satu konsultan terbaik dan juga salah satu second opinion yang harus menjadi salah satu yang utama dalam proses anak belajar untuk memecahkan masalah. Dari itu, ayah dan bunda harus memfasilitasi anak-anaknya untuk mampu bercerita kepada orang tua terbuka, dan juga kita sebagai orang tua harus menjadi wadah yang baik dan pendengar yang baik untuk cerita mereka, dan juga mampu untuk lebih bijak dalam menerima semua cerita dari anak-anak kita yang akhirnya akan bermuara pada kesimpulan di mana setiap keterbukaan setiap anggota keluarga akan menghasilkan suatu solusi yang nyata dan juga dapat menjadi kebermanfaatan bersama, di mana setiap orang akan saling percaya dan keluarga menjadi salah satu wadah yang baik untuk saling menerima. Fungsi keluarga yang ketujuh adalah pemberi bimbingan terkait dengan keterampilan motorik, verbal, dan juga terkait dengan bagaimana penyesuaian anak dalam lingkungan sosial. Disinilah keluarga juga harus dengan baik menelaah dan juga mengecek terkait dengan bagaimana anak-anak berkembang secara motorik, secara verbal, dan juga bagaimana mereka memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri di lingkungan sosial. Adaptasi-adaptasi itu juga yang harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita dan berikan pembelajaran kepada mereka bahwa setiap dari kita harus menyesuaikan diri agar mampu untuk diterima di setiap lingkungan sosial. Yang kedelapan, fungsi keluarga adalah sebagai stimulator untuk pencapaian setiap prestasi anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Disinilah keluarga harus jadi motivator utama untuk setiap anak berkembang dan mampu untuk meraih setiap prestasi dalam kehidupannya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anak harusnya dapat dikembangkan dan juga dapat dimotivasi oleh keluarga agar mampu untuk mencuat dan menjadikan satu potensi keberhargaan diri untuk setiap anak. Yang kesembilan, fungsi keluarga secara sosio-psikologis adalah terkait dengan pembimbing dalam pengembangan aspirasi dalam diri anak. Ketika anak-anak kita mulai untuk berpersepsi dan juga menyatakan pendapatnya di lingkungan keluarga, kita harus kembangkan hal itu. Karena terkait itu adalah juga menjadi modal awal untuk anak-anak dapat membuat aspirasi lebih jauh di lingkungan masyarakat. Dari itu, setiap anak-anak yang akan berperan aktif di lingkungan masyarakat berawal dari keluarga yang terbuka akan aspirasi dari setiap anak, berpendapat dan saling menghargai. Dan yang terakhir, fungsi keluarga adalah sebagai tempat untuk menjalin pertemanan atau persahabatan, di mana ketika hubungan individu berawal dari keluarga dengan baik kita sajikan, di mana anak-anak akan memperoleh relationship yang baik dengan dicontohkan dalam bentuk hubungan-hubungan yang saling mendukung. Itu akan menjadikan potensi diri anak akan lebih berkembang ketika mereka harus menjalin suatu hubungan dengan orang lain di luar rumah, di masyarakat. Ketika mereka harus bekerja sama dan juga saling mendukung dengan orang asing, mereka akan mulai untuk terbiasa beradaptasi dan juga mengembangkan potensinya untuk mampu bertoleransi terkait dengan perbedaan dan juga bagaimana setiap orang bekerja sesuai dengan cara mereka. Dari itu, pastikan keluarga menjadi sarana utama untuk mendidik anak mengetahui bagaimana cara untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Nah, tadi 10 hal terkait dengan fungsi keluarga secara sosio-psikologis, di mana ketika kita mengetahui bahwa lingkungan sosial adalah salah satu hal yang menjadi target utama ketika mendidik seorang anak. Ketika kita mendidik seorang anak di rumah dalam bentuk keluarga, ketika itu juga kita harus mempersiapkan di mana anak harus mulai untuk bersiap dalam mengarungi kehidupan di luar rumah, di mana lingkungan masyarakat haruslah menjadi salah satu wadah mereka untuk berinteraksi dengan baik. Mereka dapat mewarnai lingkungannya dan tidak mudah untuk terwarnai oleh orang lain. Kita juga dapat simpulkan bahwa kenakalan remaja ataupun ketika anak-anak kita terbawa oleh pergaulan bebas di luar sana adalah terkait bagaimana kita sebagai keluarga kurang berfungsi dalam diri mereka. Ketika kita sebagai keluarga tidak dapat berfungsi secara baik dan secara sosio-psikologis, maka kita juga sedang
kurang mempersiapkan untuk diri anak dapat berkembang dan bertahan sesuai dengan potensi dan memiliki pijakan dan juga batasan-batasan untuk mengetahui mana yang baik dan yang salah. Dari itu kita harus pastikan sebagai keluarga sebagai pondasi utama untuk anak-anak kita berkembang di luar sana, namun tetap memiliki nilai-nilai yang harus mereka jaga. Prinsip-prinsip keluarga lah yang harus mereka bawa dan juga pertahankan ketika mereka mulai masuk ke lingkungan masyarakat. Sekian dari Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.